Zinedine Zidane dikabarkan tak mau melatih Cristiano Ronaldo, seolah gaji 2,5 triliun rupiah pun ikut ditolak. Dilansir dari salah satu sumber, kabarnya Al Nassr tertarik menjadikan Zidane sebagai pelatih mereka pada musim 2023-2024 mendatang. Pasalnya, Al Nassr tengah mencari pelatih top baru setelah memecat Rudi Garcia pada pertengahan musim 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, Al Nassr memberikan penawaran fantastis kepada Zidane. Al Nassr menawarkan kontrak selama 2 tahun dengan gaji sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Artinya, ex-gelandang Juventus dan Real Madrid tersebut akan menerima 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Akan tetapi kabarnya Zidane tak tertarik dengan penawaran fantastis tersebut dan melewatkan kesempatan melatih Cristiano Ronaldo CS. Alasannya, Zidane masih ingin berkarir sebagai pelatih di salah satu klub yang berlaga di 5 liga top Eropa. Sehingga Zidane tak akan pernah pergi ke Arab Saudi guna melatih Cristiano Ronaldo untuk kedua kalinya setelah bekerja sama di Madrid. Perlu diketahui reputasi Zinedine Zidane memang tak bisa diragukan lagi sebagai seorang pelatih. Walaupun hanya memiliki pengalaman sebagai pelatih Real Madrid, Zidane sudah meraih segudang prestasi. Selama melatih Real Madrid, ia sudah mampu mempersembahkan 11 trofi. Rekor terhebat dan mengagumkan ketika berhasil membawa Madrid meraih trofi Liga Champions dalam 3 musim secara beruntun. Zidane melakukannya pada musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2017 hingga 2018. Selain raihan itu, Zidane juga menjadi pelatih terbaik dunia dalam 2 musim secara beruntun, tepat pada tahun 2016-2017 dan 2017-2018. Tapi diketahui Zidane akhirnya memutuskan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak pergi, Zidane belum terjun lagi di dunia kepelatihan. Sebelumnya, Zidane sempat dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Zidane sendiri juga sudah menyampaikan keinginannya untuk menukangi timnas Prancis. Tetapi Federasi Sepak Bola Prancis pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Didier Deschamps. Alhasil, Zidane batal menjadi pelatih timnas Prancis dan masih menganggur hingga saat ini. Berbagai tawaran sebenarnya sudah masuk ke mantan kapten timnas Prancis tersebut, tapi Zidane belum memutuskan untuk menerima. Salah satu penawaran itu datang dari klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Nassr. Pep Guardiola goreskan satu rekor sepanjang masa di Liga Inggris. Ia sukses kalahkan Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Jurgen Klopp hingga Jose Mourinho. Satu prestasi hebat itu adalah Pep Guardiola memiliki poin per laga lebih tinggi dari Sir Alex Ferguson. Dalam data transfer market, jumlah poin per laga Guardiola rata-rata di angka 2,36. Angka itu didapatkan dari jumlah laga yang dijalani oleh Pep dan poin yang didapatkan selama membesut Manchester City. Sejak membesut Manchester City pada musim 2016-2017, Guardiola telah mengumpulkan total 625 poin di Liga Inggris.
Inggris. Rinciannya adalah ia mampu membuat 100 poin di Liga Inggris tahun 2017-2018, ditambah dengan 78 poin di 2016-2017, 98 poin pada 2018-2019, 81 poin di 2019-2020, 86 poin saat musim 2020-2021, 93 poin di 2022-2023, dan plus 89 poin di musim yang sama. Total Guardiola berhasil meraih 625 poin dalam 256 laga selama melatih Manchester City di Liga Inggris. Sementara Ferguson ada di urutan kedua sebagai pelatih dengan jumlah poin per laga paling tinggi dalam sejarah Liga Inggris. Masih dari transfer market, Ferguson mencatatkan 2,16 poin per laga bersama Setan Merah. Ferguson meraih angka di atas dari raihan poinnya selama 21 musim bekerja dengan Manchester United. Dalam 21 musim di Setan Merah, Ferguson meraih total 1.725 poin dalam 810 laga. Selain mengalahkan Ferguson, Guardiola juga berhasil mengungguli Jurgen Klopp, Roberto Mancini, dan Jose Mourinho. Klopp ada di urutan ketiga dengan mencatatkan rata-rata 2,11 poin per laga. Klopp mampu mengumpulkan 622 poin dalam 25 laga bersama The Reds. Di bawah Klopp ada nama Mancini dengan rata-rata meraih 2,05 poin per pertandingan. Mancini mencatatkan angka di atas selama bekerja sebagai pelatih Manchester City pada musim 2009 hingga 2013. Adapun Mourinho mengumpulkan rata-rata 2,03 poin selama berkiprah di Liga Inggris. Rata-rata di atas diraih The Special One bersama 3 klub berbeda. 3 klub tersebut adalah Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Total Mourinho mengumpulkan 735 poin dalam 362 laga selama bekerja di Liga Inggris. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. FIFA telah merilis head-to-head 9 pemain timnas Indonesia versus Argentina, di mana ada Pratama Arhan versus Lionel Messi. Diketahui akun Instagram resmi FIFA World Cup membuat unggahan head-to-head pemain pada Kamis 25 Mei 2023. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan jika timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni 2023. Pertandingan melawan Argentina akan menjadi pertandingan bersejarah bagi timnas Indonesia. Lantaran skuad Garuda baru pertama kali melawan tim juara Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Argentina itu juga mendapat perhatian khusus dari FIFA. Melalui akun Instagramnya, FIFA mengunggah head-to-head pemain timnas Indonesia versus Argentina. Dalam unggahannya, FIFA memasangkan gelandang Mark Locke dengan Enzo Fernandez. Kemudian bek kiri Pratama Arhan dipasangkan dengan mega bintang Lionel Messi. Bek tengah Rizky Ridho disandingkan dengan Paulo Dybala. Yakob Sayuri yang bermain sebagai penyerang sayap dipasangkan dengan bek Nahuel Molina. Lalu Rahmat Irianto dipasangkan dengan Rodrigo De Paul. Dan bek sayap kanan Asnawi Mangkualam disandingkan dengan Angel
Di Maria. Sementara itu Dendi Sulistiawan dipasangkan dengan Nicholas Otamendi, Sade Ramdhani disandingkan dengan Nicholas Tagliafico dan Nadeo Argawinata disandingkan dengan Emiliano Martinez. Sementara itu di sisi lain Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penilaian pada saat jumpa pers di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Rabu 24 Mei 2023. Ia menilai jika pertandingan melawan Argentina bertujuan agar timnas Indonesia dapat mengasah mental, skill, serta mendapatkan pengalaman bertanding. PSSI merencanakan akan mengumumkan harga tiket duel Timnas Indonesia versus Argentina pada 29 Mei 2023 mendatang. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat ini PSSI sedang dalam proses komunikasi menentukan harga tiket ketika ditemui di Hotel Fairmont Senayan Jakarta Pusat pada Jumat 26 Mei 2023. Diketahui rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023. Tak hanya membahas harga tiket, PSSI juga sedang berkomunikasi dengan beberapa stasiun televisi agar dapat menyiarkan pertandingan tersebut. Hak siar itu tak hanya menyelimuti stasiun televisi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Untuk hak siar di Indonesia, stasiun televisi itu akan menyiarkan seluruh pertandingan tim Merah Putih hingga akhir tahun. Proses ini pun terus dilakukan oleh PSSI untuk mencari yang terbaik hanya demi timnas Indonesia. Selain itu, terkait penjualan tiket, PSSI akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual tiket pertandingan tersebut. Erick Thohir menambahkan, pembahasan harga tiket ini juga melibatkan Federasi Sepak Bola Argentina. Sebab nantinya akan ada bagi hasil dari penjualan tiket pertandingan tersebut. Seperti diketahui, untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia tidaklah mudah. PSSI dikabarkan harus mengeluarkan uang mahal untuk membawa juara Piala Dunia 2022 itu ke tanah air tercinta. Lebih lanjut, pertandingan timnas Indonesia melawan Lionel Messi CS juga akan disiarkan secara langsung oleh media di Argentina. Sebagai informasi, selain melawan Argentina, timnas Indonesia juga akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Kita beralih pada berita bulu tangkis Tribuners.
Aroma misi balas dendam tercium dalam semifinal Malaysia Masters 2023, di mana ada 3 wakil Indonesia akan bertanding. Diketahui Indonesia mengejar asa di sektor tunggal putra, tunggal putri, serta ganda putra di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 27 Mei 2023. Pertandingan sengit pun berpeluang tersaji pada sektor tunggal putri. Andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akan kembali menantang juara dunia 1 kali, Pusarla Venkatasindu, India. Ini akan menjadi pertemuan pertama Gregoria dan Pusarla sejak final Spain Masters 2023 yang selesai dengan skor telak dan serupa 21-8. Saat itu keluar sebagai pemenang, Gregoria perlu mewaspadai Pusarla yang kian gatal naik ke podium tertinggi seusai mengalami cedera panjang tahun lalu. Di sisi lain, Gregoria juga gatal untuk memperbaiki catatan buruknya di turnamen yang sama tahun lalu. Menandai awal dari kebangkitannya di turnamen sirkuit elit, kali ini Gregoria memiliki determinasi untuk melangkah lebih dari semifinal. Sementara apa yang terjadi pada sektor ganda putra adalah kebalikannya, di mana Leo Rolly Carnando Daniel Martin akan menghadapi wakil tuan rumah Man Wei Xiong Kai Wuti yang di perempat final mengalahkan rekan senegaranya. Manti membuat kejutan saat menyingkirkan unggulan ketiga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dalam 2 game langsung. Di sisi lain, Leo Daniel juga lolos dengan mengalahkan kompatriot Manti sekaligus andalan utama Malaysia, yaitu Aaron Chia Sohwoyik juga lewat straight game. Sementara penampil Indonesia lainnya adalah Christian Adinata yang sedang merajut momentum bagus sejak raihan emas di SEA Games 2023 Kamboja. Mencapai semifinal pertamanya dengan mengalahkan ex-raja bulu tangkis yaitu Kidambi Srikant, Adinata akan menantang wakil India lainnya. Adinata akan menghadapi Pranoy HS yang saat ini menjadi tunggal putra nomor 1 India. Sebagai informasi, rangkaian pertandingan semifinal Malaysia Masters 2023 akan berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gregoria akan menjadi wakil Indonesia pertama yang akan tampil, sedangkan Adinata akan bertanding sesudahnya. Sedangkan Leo Daniel baru akan turun di laga terakhir atau di urutan ke-8. Dan berikut jadwal semifinal Malaysia Masters 2023 selengkapnya. Kita beralih pada berita voli Tribuners. Jalan berliku sosok Fahri Septian menuju Liga
Bulgaria yang sempat diincar 3 klub Eropa sekaligus. Diketahui kepindahan Fahri Septian putra Tama ke klub Eropa menjadi kabar baik di tengah melambungnya pencapaian dunia bola voli Indonesia. Fahri Septian akan menjadi pemain tanah air pertama yang akan bermain dan berkompetisi di benua Eropa. Pemain terbaik Pro Liga 2023 ini akan memperkuat klub Liga Voli kasta tertinggi asal Bulgaria, SKV Montana. SKV Montana pernah bertengger di peringkat 3 besar Super Liga Bulgaria selama 4 musim beruntun pada 2014, 2015 hingga 2017-2018. Hanya saja musim lalu tim besutan Daniel Piev itu harus puas menempati peringkat ke-7 dalam klasemen akhir. Agen Fahri Aryo Satrio menjelaskan bahwa proses pendekatan telah berlangsung sejak Pro Liga 2023 masih bergulir. Aryo menuturkan bahwa sebenarnya ada 3 klub Eropa yang tertarik dengan Fahri Septian. Sebelum Montana, ada 2 klub asal Prancis dan Polandia yang tertarik dengan Fahri. Polandia merupakan negara terpandang di jagat voli. Juara dunia 3 kali itu saat itu bertengger di peringkat teratas ranking negara FIVB. Adapun Prancis di peringkat ketiga. Tapi klub peminat Fahri dari Prancis dan Polandia tersebut tidak bermain di kasta tertinggi dari kompetisi bola voli di sana. Setelah pencarian berlanjut, baru setelahnya Fahri mendapatkan tawaran dari SVK Montana. Aryo menegaskan bahwa Montana memang tertarik dengan kemampuan Fahri setelah mengamatinya dari video-video pertandingan. Menurut Aryo, pelatih Montana Daniel Piev yang pernah melatih timnas Bulgaria pun kepincut dengan performa apik dari Fahri. Aryo membeberkan bahwa Fahri juga memiliki nilai lebih karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris cukup baik. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update sport edisi weekend hari ini. Dan jangan kemana-mana Tribuners, setelah jeda Yesi akan kembali menemani Anda dalam program live update Seleb. Halo Tribuners, masih bersama Yesi Winata yang akan menemani Anda dalam Selamat pagi Tribuners, live update sport kembali hadir menjumpai Anda pada weekend pagi hari ini, edisi Sabtu 27 Mei 2023. Sejumlah informasi terkini seputar dunia olahraga telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya.
Zinedine Zidane dikabarkan tak mau melatih Cristiano Ronaldo, seolah gaji 2,5 triliun rupiah pun ikut ditolak. Dilansir dari salah satu sumber, kabarnya Al Nassr tertarik menjadikan Zidane sebagai pelatih mereka pada musim 2023-2024 mendatang. Pasalnya, Al Nassr tengah mencari pelatih top baru setelah memecat Rudi Garcia pada pertengahan musim 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, Al Nassr memberikan penawaran fantastis kepada Zidane. Al Nassr menawarkan kontrak selama 2 tahun dengan gaji sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Artinya, ex-gelandang Juventus dan Real Madrid tersebut akan menerima 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Akan tetapi kabarnya Zidane tak tertarik dengan penawaran fantastis tersebut dan melewatkan kesempatan melatih Cristiano Ronaldo CS. Alasannya, Zidane masih ingin berkarir sebagai pelatih di salah satu klub yang berlaga di 5 liga top Eropa. Sehingga Zidane tak akan pernah pergi ke Arab Saudi guna melatih Cristiano Ronaldo untuk kedua kalinya setelah bekerja sama di Madrid. Perlu diketahui reputasi Zinedine Zidane memang tak bisa diragukan lagi sebagai seorang pelatih. Walaupun hanya memiliki pengalaman sebagai pelatih Real Madrid, Zidane sudah meraih segudang prestasi. Selama melatih Real Madrid, ia sudah mampu mempersembahkan 11 trofi. Rekor terhebat dan mengagumkan ketika berhasil membawa Madrid meraih trofi Liga Champions dalam 3 musim secara beruntun. Zidane melakukannya pada musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2017 hingga 2018. Selain raihan itu, Zidane juga menjadi pelatih terbaik dunia dalam 2 musim secara beruntun, tepat pada tahun 2016-2017 dan 2017-2018. Tapi diketahui Zidane akhirnya memutuskan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak pergi, Zidane belum terjun lagi di dunia kepelatihan. Sebelumnya, Zidane sempat dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Zidane sendiri juga sudah menyampaikan keinginannya untuk menukangi timnas Prancis. Tetapi Federasi Sepak Bola Prancis pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Didier Deschamps. Alhasil, Zidane batal menjadi pelatih timnas Prancis dan masih menganggur hingga saat ini. Berbagai tawaran sebenarnya sudah masuk ke mantan kapten timnas Prancis tersebut, tapi Zidane belum memutuskan untuk menerima. Salah satu penawaran itu datang dari klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Nassr. Pep Guardiola goreskan satu rekor sepanjang masa di Liga Inggris. Ia sukses kalahkan Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Jurgen Klopp hingga Jose Mourinho. Satu prestasi hebat itu adalah Pep Guardiola memiliki poin per laga lebih tinggi dari Sir Alex Ferguson. Dalam data transfer market, jumlah poin per laga Guardiola rata-rata di angka 2,36. Angka itu didapatkan dari jumlah laga yang dijalani oleh Pep dan poin yang didapatkan selama membesut Manchester City. Sejak membesut Manchester City pada musim 2016-2017, Guardiola telah mengumpulkan total 625 poin di Liga Inggris.
Inggris. Rinciannya adalah ia mampu membuat 100 poin di Liga Inggris tahun 2017-2018, ditambah dengan 78 poin di 2016-2017, 98 poin pada 2018-2019, 81 poin di 2019-2020, 86 poin saat musim 2020-2021, 93 poin di 2022-2023 dan plus 89 poin di musim yang sama. Total Guardiola berhasil meraih 625 poin dalam 256 laga selama melatih Manchester City di Liga Inggris. Sementara Ferguson ada di urutan kedua sebagai pelatih dengan jumlah poin per laga paling tinggi dalam sejarah Liga Inggris. Masih dari transfer market, Ferguson mencatatkan 2,16 poin per laga bersama Setan Merah. Ferguson meraih angka di atas dari raihan poinnya selama 21 musim bekerja dengan Manchester United. Dalam 21 musim di Setan Merah, Ferguson meraih total 1.725 poin dalam 810 laga. Selain mengalahkan Ferguson, Guardiola juga berhasil mengungguli Jurgen Klopp, Roberto Mancini, dan Jose Mourinho. Klopp ada di urutan ketiga dengan mencatatkan rata-rata 2,11 poin per laga. Klopp mampu mengumpulkan 622 poin dalam 25 laga bersama The Reds. Di bawah Klopp ada nama Mancini dengan rata-rata meraih 2,05 poin per pertandingan. Mancini mencatatkan angka di atas selama bekerja sebagai pelatih Manchester City pada musim 2009 hingga 2013. Adapun Mourinho mengumpulkan rata-rata 2,03 poin selama berkiprah di Liga Inggris. Rata-rata di atas diraih The Special One bersama 3 klub berbeda. 3 klub tersebut adalah Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Total Mourinho mengumpulkan 735 poin dalam 362 laga selama bekerja di Liga Inggris. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. FIFA telah merilis head-to-head 9 pemain timnas Indonesia versus Argentina, di mana ada Pratama Arhan versus Lionel Messi. Diketahui akun Instagram resmi FIFA World Cup membuat unggahan head-to-head pemain pada Kamis 25 Mei 2023. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan jika timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni 2023. Pertandingan melawan Argentina akan menjadi pertandingan bersejarah bagi timnas Indonesia. Lantaran skuad Garuda baru pertama kali melawan tim juara Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Argentina itu juga mendapat perhatian khusus dari FIFA. Melalui akun Instagramnya, FIFA mengunggah head-to-head pemain timnas Indonesia versus Argentina. Dalam unggahannya, FIFA memasangkan gelandang Mark Locke dengan Enzo Fernandez. Kemudian bek kiri Pratama Arhan dipasangkan dengan mega bintang Lionel Messi. Bek tengah Rizky Ridho disandingkan dengan Paulo Dybala. Yakob Sayuri yang bermain sebagai penyerang sayap dipasangkan dengan bek Nahuel Molina.
Lalu Rahmat Irianto dipasangkan dengan Rodrigo The Paul. Dan bek sayap kanan Asnawi Mangkualam disandingkan dengan Angel Di Maria. Sementara itu Dendi Sulistiawan dipasangkan dengan Nicholas Otamendi, Sade Ramdhani disandingkan dengan Nicholas Tagliafico dan Nadeo Argawinata disandingkan dengan Emiliano Martinez. Sementara itu di sisi lain Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penilaian pada saat jumpa pers di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Rabu 24 Mei 2023. Ia menilai jika pertandingan melawan Argentina bertujuan agar timnas Indonesia dapat mengasah mental, skill, serta mendapatkan pengalaman bertanding. PSSI merencanakan akan mengumumkan harga tiket duel Timnas Indonesia versus Argentina pada 29 Mei 2023 mendatang. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat ini PSSI sedang dalam proses komunikasi menentukan harga tiket ketika ditemui di Hotel Fairmont Senayan Jakarta Pusat pada Jumat 26 Mei 2023. Diketahui rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023. Tak hanya membahas harga tiket, PSSI juga sedang berkomunikasi dengan beberapa stasiun televisi agar dapat menyiarkan pertandingan tersebut. Hak siar itu tak hanya menyelimuti stasiun televisi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Untuk hak siar di Indonesia, stasiun televisi itu akan menyiarkan seluruh pertandingan tim Merah Putih hingga akhir tahun. Proses ini pun terus dilakukan oleh PSSI untuk mencari yang terbaik hanya demi timnas Indonesia. Selain itu, terkait penjualan tiket, PSSI akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual tiket pertandingan tersebut. Erick Thohir menambahkan, pembahasan harga tiket ini juga melibatkan Federasi Sepak Bola Argentina. Sebab nantinya akan ada bagi hasil dari penjualan tiket pertandingan tersebut. Seperti diketahui, untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia tidaklah mudah. PSSI dikabarkan harus mengeluarkan uang mahal untuk membawa juara Piala Dunia 2022 itu ke tanah air tercinta. Lebih lanjut, pertandingan timnas Indonesia melawan Lionel Messi CS juga akan disiarkan secara langsung oleh media di Argentina. Sebagai informasi, selain melawan Argentina, timnas Indonesia juga akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Kita beralih pada berita bulu tangkis Tribuners.
Aroma misi balas dendam tercium dalam semifinal Malaysia Masters 2023, di mana ada 3 wakil Indonesia akan bertanding. Diketahui Indonesia mengejar asa di sektor tunggal putra, tunggal putri, serta ganda putra di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 27 Mei 2023. Pertandingan sengit pun berpeluang tersaji pada sektor tunggal putri. Andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akan kembali menantang juara dunia 1 kali, Pusarla Venkatasindu, India. Ini akan menjadi pertemuan pertama Gregoria dan Pusarla sejak final Spain Masters 2023 yang selesai dengan skor telak dan serupa 21-8. Saat itu keluar sebagai pemenang, Gregoria perlu mewaspadai Pusarla yang kian gatal naik ke podium tertinggi seusai mengalami cedera panjang tahun lalu. Di sisi lain, Gregoria juga gatal untuk memperbaiki catatan buruknya di turnamen yang sama tahun lalu. Menandai awal dari kebangkitannya di turnamen sirkuit elit, kali ini Gregoria memiliki determinasi untuk melangkah lebih dari semifinal. Sementara apa yang terjadi pada sektor ganda putra adalah kebalikannya, di mana Leo Rolly Carnando Daniel Martin akan menghadapi wakil tuan rumah Man Wei Xiong Kai Wuti yang di perempat final mengalahkan rekan senegaranya. Manti membuat kejutan saat menyingkirkan unggulan ketiga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dalam 2 game langsung. Di sisi lain, Leo Daniel juga lolos dengan mengalahkan kompatriot Manti sekaligus andalan utama Malaysia, yaitu Aaron Chia Sohwoyik juga lewat straight game. Sementara penampil Indonesia lainnya adalah Christian Adinata yang sedang merajut momentum bagus sejak raihan emas di SEA Games 2023 Kamboja. Mencapai semifinal pertamanya dengan mengalahkan ex-raja bulu tangkis yaitu Kidambi Srikant, Adinata akan menantang wakil India lainnya. Adinata akan menghadapi Pranoy HS yang saat ini menjadi tunggal putra nomor 1 India. Sebagai informasi, rangkaian pertandingan semifinal Malaysia Masters 2023 akan berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gregoria akan menjadi wakil Indonesia pertama yang akan tampil, sedangkan Adinata akan bertanding sesudahnya. Sedangkan Leo Daniel baru akan turun di laga terakhir atau di urutan ke-8. Dan berikut jadwal semifinal Malaysia Masters 2023 selengkapnya. Kita beralih pada berita voli Tribuners. Jalan berliku sosok Fahri Septian menuju Liga
Bulgaria yang sempat diincar 3 klub Eropa sekaligus. Diketahui kepindahan Fahri Septian putra Tama ke klub Eropa menjadi kabar baik di tengah melambungnya pencapaian dunia bola voli Indonesia. Fahri Septian akan menjadi pemain tanah air pertama yang akan bermain dan berkompetisi di benua Eropa. Pemain terbaik Pro Liga 2023 ini akan memperkuat klub Liga Voli kasta tertinggi asal Bulgaria, SKV Montana. SKV Montana pernah bertengger di peringkat 3 besar Super Liga Bulgaria selama 4 musim beruntun pada 2014, 2015 hingga 2017-2018. Hanya saja musim lalu tim besutan Daniel Piev itu harus puas menempati peringkat ke-7 dalam klasemen akhir. Agen Fahri Aryo Satrio menjelaskan bahwa proses pendekatan telah berlangsung sejak Pro Liga 2023 masih bergulir. Aryo menuturkan bahwa sebenarnya ada 3 klub Eropa yang tertarik dengan Fahri Septian. Sebelum Montana, ada 2 klub asal Prancis dan Polandia yang tertarik dengan Fahri. Polandia merupakan negara terpandang di jagat voli. Juara dunia 3 kali itu saat itu bertengger di peringkat teratas ranking negara FIVB. Adapun Prancis di peringkat ketiga. Tapi klub peminat Fahri dari Prancis dan Polandia tersebut tidak bermain di kasta tertinggi dari kompetisi bola voli di sana. Setelah pencarian berlanjut, baru setelahnya Fahri mendapatkan tawaran dari SVK Montana. Aryo menegaskan bahwa Montana memang tertarik dengan kemampuan Fahri setelah mengamatinya dari video-video pertandingan. Menurut Aryo, pelatih Montana Daniel Piev yang pernah melatih timnas Bulgaria pun kepincut dengan performa apik dari Fahri. Aryo membeberkan bahwa Fahri juga memiliki nilai lebih karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris cukup baik. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update sport edisi weekend hari ini. Dan jangan kemana-mana Tribuners, setelah jeda Yesi akan kembali menemani Anda dalam program live update Seleb. Halo Tribuners, masih bersama Yesi Winata yang akan menemani Anda dalam Selamat pagi Tribuners, live update sport kembali hadir menjumpai Anda pada weekend pagi hari ini, edisi Sabtu 27 Mei 2023. Sejumlah informasi terkini seputar dunia olahraga telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya.
Zinedine Zidane dikabarkan tak mau melatih Cristiano Ronaldo, seolah gaji 2,5 triliun rupiah pun ikut ditolak. Dilansir dari salah satu sumber, kabarnya Al-Nassr tertarik menjadikan Zidane sebagai pelatih mereka pada musim 2023-2024 mendatang. Pasalnya, Al-Nassr tengah mencari pelatih top baru setelah memecat Rudi Garcia pada pertengahan musim 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, Al-Nassr memberikan penawaran fantastis kepada Zidane. Al-Nassr menawarkan kontrak selama 2 tahun dengan gaji sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Artinya, ex-gelandang Juventus dan Real Madrid tersebut akan menerima 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Akan tetapi kabarnya Zidane tak tertarik dengan penawaran fantastis tersebut dan melewatkan kesempatan melatih Cristiano Ronaldo CS. Alasannya, Zidane masih ingin berkarir sebagai pelatih di salah satu klub yang berlaga di 5 liga top Eropa. Sehingga Zidane tak akan pernah pergi ke Arab Saudi guna melatih Cristiano Ronaldo untuk kedua kalinya setelah bekerja sama di Madrid. Perlu diketahui reputasi Zinedine Zidane memang tak bisa diragukan lagi sebagai seorang pelatih. Walaupun hanya memiliki pengalaman sebagai pelatih Real Madrid, Zidane sudah meraih segudang prestasi. Selama melatih Real Madrid, ia sudah mampu mempersembahkan 11 trofi. Rekor terhebat dan mengagumkan ketika berhasil membawa Madrid meraih trofi Liga Champions dalam 3 musim secara beruntun. Zidane melakukannya pada musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2017 hingga 2018. Selain raihan itu, Zidane juga menjadi pelatih terbaik dunia dalam 2 musim secara beruntun, tepat pada tahun 2016-2017 dan 2017-2018. Tapi diketahui Zidane akhirnya memutuskan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak pergi, Zidane belum terjun lagi di dunia kepelatihan. Sebelumnya, Zidane sempat dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Zidane sendiri juga sudah menyampaikan keinginannya untuk menukangi timnas Prancis. Tetapi Federasi Sepak Bola Prancis pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Didier Deschamps. Alhasil, Zidane batal menjadi pelatih timnas Prancis dan masih menganggur hingga saat ini. Berbagai tawaran sebenarnya sudah masuk ke mantan kapten timnas Prancis tersebut, tapi Zidane belum memutuskan untuk menerima. Salah satu penawaran itu datang dari klub raksasa Liga Arab Saudi, Al-Nassr. Pep Guardiola goreskan 1 rekor sepanjang masa di Liga Inggris. Ia sukses kalahkan Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Jurgen Klopp hingga Jose Mourinho. Satu prestasi hebat itu adalah Pep Guardiola memiliki poin per laga lebih tinggi dari Sir Alex Ferguson. Dalam data transfer market, jumlah poin per laga Guardiola rata-rata di angka 2,36. Angka itu didapatkan dari jumlah laga yang dijalani oleh Pep dan poin yang didapatkan selama membesut Manchester City. Sejak membesut Manchester City pada musim 2016-2017, Guardiola telah mengumpulkan total 625 poin di Liga Inggris.
Inggris. Rinciannya adalah ia mampu membuat 100 poin di Liga Inggris tahun 2017-2018, ditambah dengan 78 poin di 2016-2017, 98 poin pada 2018-2019, 81 poin di 2019-2020, 86 poin saat musim 2020-2021, 93 poin di 2022-2023 dan plus 89 poin di musim yang sama. Total Guardiola berhasil meraih 625 poin dalam 256 laga selama melatih Manchester City di Liga Inggris. Sementara Ferguson ada di urutan kedua sebagai pelatih dengan jumlah poin per laga paling tinggi dalam sejarah Liga Inggris. Masih dari transfer market, Ferguson mencatatkan 2,16 poin per laga bersama Setan Merah. Ferguson meraih angka di atas dari raihan poinnya selama 21 musim bekerja dengan Manchester United. Dalam 21 musim di Setan Merah, Ferguson meraih total 1.725 poin dalam 810 laga. Selain mengalahkan Ferguson, Guardiola juga berhasil mengungguli Jurgen Klopp, Roberto Mancini, dan Jose Mourinho. Klopp ada di urutan ketiga dengan mencatatkan rata-rata 2,11 poin per laga. Klopp mampu mengumpulkan 622 poin dalam 25 laga bersama The Reds. Di bawah Klopp ada nama Mancini dengan rata-rata meraih 2,05 poin per pertandingan. Mancini mencatatkan angka di atas selama bekerja sebagai pelatih Manchester City pada musim 2009 hingga 2013. Adapun Mourinho mengumpulkan rata-rata 2,03 poin selama berkiprah di Liga Inggris. Rata-rata di atas diraih The Special One bersama 3 klub berbeda. 3 klub tersebut adalah Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Total Mourinho mengumpulkan 735 poin dalam 362 laga selama bekerja di Liga Inggris. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. FIFA telah merilis head-to-head 9 pemain timnas Indonesia versus Argentina, di mana ada Pratama Arhan versus Lionel Messi. Diketahui akun Instagram resmi FIFA World Cup membuat unggahan head-to-head pemain pada Kamis 25 Mei 2023. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan jika timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni 2023. Pertandingan melawan Argentina akan menjadi pertandingan bersejarah bagi timnas Indonesia. Lantaran skuad Garuda baru pertama kali melawan tim juara Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Argentina itu juga mendapat perhatian khusus dari FIFA. Melalui akun Instagramnya, FIFA mengunggah head-to-head pemain timnas Indonesia versus Argentina. Dalam unggahannya, FIFA memasangkan gelandang Mark Locke dengan Enzo Fernandez. Kemudian bek kiri Pratama Arhan dipasangkan dengan mega bintang Lionel Messi. Bek tengah Rizky Ridho disandingkan dengan Paulo Dybala. Yakob Sayuri yang bermain sebagai penyerang sayap dipasangkan dengan bek Nahuel Molina. Lalu Rahmat Irianto dipasangkan dengan Rodrigo De Paul. Dan bek sayap kanan Asnawi Mangkualam disandingkan dengan Angel
Di Maria. Sementara itu Dendi Sulistiawan dipasangkan dengan Nicholas Otamendi, Sade Ramdhani disandingkan dengan Nicholas Tagliafico dan Nadeo Argawinata disandingkan dengan Emiliano Martinez. Sementara itu di sisi lain Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penilaian pada saat jumpa pers di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Rabu 24 Mei 2023. Ia menilai jika pertandingan melawan Argentina bertujuan agar timnas Indonesia dapat mengasah mental, skill, serta mendapatkan pengalaman bertanding. PSSI merencanakan akan mengumumkan harga tiket duel Timnas Indonesia versus Argentina pada 29 Mei 2023 mendatang. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat ini PSSI sedang dalam proses komunikasi menentukan harga tiket ketika ditemui di Hotel Fairmont Senayan Jakarta Pusat pada Jumat 26 Mei 2023. Diketahui rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023. Tak hanya membahas harga tiket, PSSI juga sedang berkomunikasi dengan beberapa stasiun televisi agar dapat menyiarkan pertandingan tersebut. Hak siar itu tak hanya menyelimuti stasiun televisi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Untuk hak siar di Indonesia, stasiun televisi itu akan menyiarkan seluruh pertandingan tim Merah Putih hingga akhir tahun. Proses ini pun terus dilakukan oleh PSSI untuk mencari yang terbaik hanya demi timnas Indonesia. Selain itu, terkait penjualan tiket, PSSI akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual tiket pertandingan tersebut. Erick Thohir menambahkan, pembahasan harga tiket ini juga melibatkan Federasi Sepak Bola Argentina. Sebab nantinya akan ada bagi hasil dari penjualan tiket pertandingan tersebut. Seperti diketahui, untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia tidaklah mudah. PSSI dikabarkan harus mengeluarkan uang mahal untuk membawa juara Piala Dunia 2022 itu ke tanah air tercinta. Lebih lanjut, pertandingan timnas Indonesia melawan Lionel Messi CS juga akan disiarkan secara langsung oleh media di Argentina. Sebagai informasi, selain melawan Argentina, timnas Indonesia juga akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Kita beralih pada berita bulu tangkis Tribuners.
Aroma misi balas dendam tercium dalam semifinal Malaysia Masters 2023, di mana ada 3 wakil Indonesia akan bertanding. Diketahui Indonesia mengejar asa di sektor tunggal putra, tunggal putri, serta ganda putra di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 27 Mei 2023. Pertandingan sengit pun berpeluang tersaji pada sektor tunggal putri. Andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akan kembali menantang juara dunia 1 kali, Pusarla Venkatasindu, India. Ini akan menjadi pertemuan pertama Gregoria dan Pusarla sejak final Spain Masters 2023 yang selesai dengan skor telak dan serupa 21-8. Saat itu keluar sebagai pemenang, Gregoria perlu mewaspadai Pusarla yang kian gatal naik ke podium tertinggi seusai mengalami cedera panjang tahun lalu. Di sisi lain, Gregoria juga gatal untuk memperbaiki catatan buruknya di turnamen yang sama tahun lalu. Menandai awal dari kebangkitannya di turnamen sirkuit elit, kali ini Gregoria memiliki determinasi untuk melangkah lebih dari semifinal. Sementara apa yang terjadi pada sektor ganda putra adalah kebalikannya, di mana Leo Rolly Carnando Daniel Martin akan menghadapi wakil tuan rumah Man Wei Xiong Kai Wuti yang di perempat final mengalahkan rekan senegaranya. Manti membuat kejutan saat menyingkirkan unggulan ketiga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dalam 2 game langsung. Di sisi lain, Leo Daniel juga lolos dengan mengalahkan kompatriot Manti sekaligus andalan utama Malaysia, yaitu Aaron Chia Sohwoyik juga lewat straight game. Sementara penampil Indonesia lainnya adalah Christian Adinata yang sedang merajut momentum bagus sejak raihan emas di SEA Games 2023 Kamboja. Mencapai semifinal pertamanya dengan mengalahkan ex-raja bulu tangkis yaitu Kidambi Srikant, Adinata akan menantang wakil India lainnya. Adinata akan menghadapi Pranoy HS yang saat ini menjadi tunggal putra nomor 1 India. Sebagai informasi, rangkaian pertandingan semifinal Malaysia Masters 2023 akan berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gregoria akan menjadi wakil Indonesia pertama yang akan tampil, sedangkan Adinata akan bertanding sesudahnya. Sedangkan Leo Daniel baru akan turun di laga terakhir atau di urutan ke-8. Dan berikut jadwal semifinal Malaysia Masters 2023 selengkapnya.
Kita beralih pada berita voli Tribuners. Jalan berliku sosok Fahri Septian menuju Liga Bulgaria yang sempat diincar 3 klub Eropa sekaligus. Diketahui kepindahan Fahri Septian putra Tama ke klub Eropa menjadi kabar baik di tengah melambungnya pencapaian dunia bola voli Indonesia. Fahri Septian akan menjadi pemain tanah air pertama yang akan bermain dan berkompetisi di benua Eropa. Pemain terbaik Pro Liga 2023 ini akan memperkuat klub Liga Voli kasta tertinggi asal Bulgaria, SKV Montana. SKV Montana pernah bertengger di peringkat 3 besar Super Liga Bulgaria selama 4 musim beruntun pada 2014, 2015 hingga 2017-2018. Hanya saja musim lalu tim besutan Daniel Piev itu harus puas menempati peringkat ke-7 dalam klasemen akhir. Agen Fahri Aryo Satrio menjelaskan bahwa proses pendekatan telah berlangsung sejak Pro Liga 2023 masih bergulir. Aryo menuturkan bahwa sebenarnya ada 3 klub Eropa yang tertarik dengan Fahri Septian. Sebelum Montana, ada 2 klub asal Prancis dan Polandia yang tertarik dengan Fahri. Polandia merupakan negara terpandang di jagat voli. Juara dunia 3 kali itu saat itu bertengger di peringkat teratas ranking negara FIVB. Adapun Prancis di peringkat ketiga. Tapi klub peminat Fahri dari Prancis dan Polandia tersebut tidak bermain di kasta tertinggi dari kompetisi bola voli di sana. Setelah pencarian berlanjut, baru setelahnya Fahri mendapatkan tawaran dari SVK Montana. Aryo menegaskan bahwa Montana memang tertarik dengan kemampuan Fahri setelah mengamatinya dari video-video pertandingan. Menurut Aryo, pelatih Montana Daniel Piev yang pernah melatih timnas Bulgaria pun kepincut dengan performa apik dari Fahri. Aryo membeberkan bahwa Fahri juga memiliki nilai lebih karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris cukup baik. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update sport edisi weekend hari ini. Dan jangan kemana-mana Tribuners, setelah jeda Yesi akan kembali menemani Anda dalam program live update Seleb. Halo Tribuners, masih bersama Yesi Winata yang akan menemani Anda dalam Selamat pagi Tribuners, live update sport kembali hadir menjumpai Anda pada weekend pagi hari ini, edisi Sabtu 27 Mei 2023. Sejumlah informasi terkini seputar dunia olahraga telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya.
Zinedine Zidane dikabarkan tak mau melatih Cristiano Ronaldo, seolah gaji 2,5 triliun rupiah pun ikut ditolak. Dilansir dari salah satu sumber, kabarnya Al Nassr tertarik menjadikan Zidane sebagai pelatih mereka pada musim 2023-2024 mendatang. Pasalnya, Al Nassr tengah mencari pelatih top baru setelah memecat Rudi Garcia pada pertengahan musim 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, Al Nassr memberikan penawaran fantastis kepada Zidane. Al Nassr menawarkan kontrak selama 2 tahun dengan gaji sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Artinya, ex-gelandang Juventus dan Real Madrid tersebut akan menerima 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Akan tetapi kabarnya Zidane tak tertarik dengan penawaran fantastis tersebut dan melewatkan kesempatan melatih Cristiano Ronaldo CS. Alasannya, Zidane masih ingin berkarir sebagai pelatih di salah satu klub yang berlaga di 5 liga top Eropa. Sehingga Zidane tak akan pernah pergi ke Arab Saudi guna melatih Cristiano Ronaldo untuk kedua kalinya setelah bekerja sama di Madrid. Perlu diketahui reputasi Zinedine Zidane memang tak bisa diragukan lagi sebagai seorang pelatih. Walaupun hanya memiliki pengalaman sebagai pelatih Real Madrid, Zidane sudah meraih segudang prestasi. Selama melatih Real Madrid, ia sudah mampu mempersembahkan 11 trofi. Rekor terhebat dan mengagumkan ketika berhasil membawa Madrid meraih trofi Liga Champions dalam 3 musim secara beruntun. Zidane melakukannya pada musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2017 hingga 2018. Selain raihan itu, Zidane juga menjadi pelatih terbaik dunia dalam 2 musim secara beruntun, tepat pada tahun 2016-2017 dan 2017-2018. Tapi diketahui Zidane akhirnya memutuskan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak pergi, Zidane belum terjun lagi di dunia kepelatihan. Sebelumnya, Zidane sempat dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Zidane sendiri juga sudah menyampaikan keinginannya untuk menukangi timnas Prancis. Tetapi Federasi Sepak Bola Prancis pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Didier Deschamps. Alhasil, Zidane batal menjadi pelatih timnas Prancis dan masih menganggur hingga saat ini. Berbagai tawaran sebenarnya sudah masuk ke mantan kapten timnas Prancis tersebut, tapi Zidane belum memutuskan untuk menerima. Salah satu penawaran itu datang dari klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Nassr. Pep Guardiola goreskan satu rekor sepanjang masa di Liga Inggris. Ia sukses kalahkan Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Jurgen Klopp hingga Jose Mourinho. Satu prestasi hebat itu adalah Pep Guardiola memiliki poin per laga lebih tinggi dari Sir Alex Ferguson. Dalam data transfer market, jumlah poin per laga Guardiola rata-rata di angka 2,36. Angka itu didapatkan dari jumlah laga yang dijalani oleh Pep dan poin yang didapatkan selama membesut Manchester City. Sejak membesut Manchester City pada musim 2016-2017, Guardiola telah mengumpulkan total 625 poin di Liga Inggris.
Inggris. Rinciannya adalah ia mampu membuat 100 poin di Liga Inggris tahun 2017-2018, ditambah dengan 78 poin di 2016-2017, 98 poin pada 2018-2019, 81 poin di 2019-2020, 86 poin saat musim 2020-2021, 93 poin di 2022-2023 dan plus 89 poin di musim yang sama. Total Guardiola berhasil meraih 625 poin dalam 256 laga selama melatih Manchester City di Liga Inggris. Sementara Ferguson ada di urutan kedua sebagai pelatih dengan jumlah poin per laga paling tinggi dalam sejarah Liga Inggris. Masih dari transfer market, Ferguson mencatatkan 2,16 poin per laga bersama Setan Merah. Ferguson meraih angka di atas dari raihan poinnya selama 21 musim bekerja dengan Manchester United. Dalam 21 musim di Setan Merah, Ferguson meraih total 1.725 poin dalam 810 laga. Selain mengalahkan Ferguson, Guardiola juga berhasil mengungguli Jurgen Klopp, Roberto Mancini, dan Jose Mourinho. Klopp ada di urutan ketiga dengan mencatatkan rata-rata 2,11 poin per laga. Klopp mampu mengumpulkan 622 poin dalam 25 laga bersama The Reds. Di bawah Klopp ada nama Mancini dengan rata-rata meraih 2,05 poin per pertandingan. Mancini mencatatkan angka di atas selama bekerja sebagai pelatih Manchester City pada musim 2009 hingga 2013. Adapun Mourinho mengumpulkan rata-rata 2,03 poin selama berkiprah di Liga Inggris. Rata-rata di atas diraih The Special One bersama 3 klub berbeda. 3 klub tersebut adalah Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Total Mourinho mengumpulkan 735 poin dalam 362 laga selama bekerja di Liga Inggris. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. FIFA telah merilis head-to-head 9 pemain timnas Indonesia versus Argentina, di mana ada Pratama Arhan versus Lionel Messi. Diketahui akun Instagram resmi FIFA World Cup membuat unggahan head-to-head pemain pada Kamis 25 Mei 2023. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan jika timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 19 Juni 2023. Pertandingan melawan Argentina akan menjadi pertandingan bersejarah bagi timnas Indonesia. Lantaran skuad Garuda baru pertama kali melawan tim juara Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Argentina itu juga mendapat perhatian khusus dari FIFA. Melalui akun Instagramnya, FIFA mengunggah head-to-head pemain timnas Indonesia versus Argentina. Dalam unggahannya, FIFA memasangkan gelandang Mark Locke dengan Enzo Fernandez. Kemudian bek kiri Pratama Arhan dipasangkan dengan mega bintang Lionel Messi. Bek tengah Rizky Ridho disandingkan dengan Paulo Dybala. Yakob Sayuri yang bermain sebagai penyerang sayap dipasangkan dengan bek Nahuel Molina. Lalu Rahmat Irianto dipasangkan dengan Rodrigo The Paul. Dan bek sayap kanan Asnawi Mangkualam disandingkan dengan Angel Di Maria. Sementara itu Dendi Sulistiawan
dipasangkan dengan Nicholas Otamendi, Sade Ramdhani disandingkan dengan Nicholas Tagliafico, dan Nadeo Argawinata disandingkan dengan Emiliano Martinez. Sementara itu di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penilaian pada saat jumpa pers di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Rabu 24 Mei 2023. Ia menilai jika pertandingan melawan Argentina bertujuan agar timnas Indonesia dapat mengasah mental, skill, serta mendapatkan pengalaman bertanding. PSSI merencanakan akan mengumumkan harga tiket duel Timnas Indonesia versus Argentina pada 29 Mei 2023 mendatang. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat ini PSSI sedang dalam proses komunikasi menentukan harga tiket ketika ditemui di Hotel Fairmont Senayan Jakarta Pusat pada Jumat 26 Mei 2023. Diketahui rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023. Tak hanya membahas harga tiket, PSSI juga sedang berkomunikasi dengan beberapa stasiun televisi agar dapat menyiarkan pertandingan tersebut. Hak siar itu tak hanya menyelimuti stasiun televisi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Untuk hak siar di Indonesia, stasiun televisi itu akan menyiarkan seluruh pertandingan tim merah putih hingga akhir tahun. Proses ini pun terus dilakukan oleh PSSI untuk mencari yang terbaik hanya demi timnas Indonesia. Selain itu, terkait penjualan tiket, PSSI akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual tiket pertandingan tersebut. Erick Thohir menambahkan, pembahasan harga tiket ini juga melibatkan Federasi Sepak Bola Argentina. Sebab nantinya akan ada bagi hasil dari penjualan tiket pertandingan tersebut. Seperti diketahui, untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia tidaklah mudah. PSSI dikabarkan harus mengeluarkan uang mahal untuk membawa juara Piala Dunia 2022 itu ke tanah air tercinta. Lebih lanjut, pertandingan timnas Indonesia melawan Lionel Messi CS juga akan disiarkan secara langsung oleh media di Argentina. Sebagai informasi, selain melawan Argentina, timnas Indonesia juga akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Kita beralih pada berita bulu tangkis Tribuners.
Aroma misi balas dendam tercium dalam semifinal Malaysia Masters 2023, di mana ada 3 wakil Indonesia akan bertanding. Diketahui Indonesia mengejar asa di sektor tunggal putra, tunggal putri, serta ganda putra di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 27 Mei 2023. Pertandingan sengit pun berpeluang tersaji pada sektor tunggal putri. Andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akan kembali menantang juara dunia 1 kali, Pusarla Venkata Sindhu, India. Ini akan menjadi pertemuan pertama Gregoria dan Pusarla sejak final Spain Masters 2023 yang selesai dengan skor telak dan serupa 21-8. Saat itu keluar sebagai pemenang, Gregoria perlu mewaspadai Pusarla yang kian gatal naik ke podium tertinggi seusai mengalami cedera panjang tahun lalu. Di sisi lain, Gregoria juga gatal untuk memperbaiki catatan buruknya di turnamen yang sama tahun lalu. Menandai awal dari kebangkitannya di turnamen sirkuit elit, kali ini Gregoria memiliki determinasi untuk melangkah lebih dari semifinal. Sementara apa yang terjadi pada sektor ganda putra adalah kebalikannya, di mana Leo Rolicarnando Daniel Martin akan menghadapi wakil tuan rumah Man Wei Xiong Kai Wuti yang di perempat final mengalahkan rekan senegaranya. Manti membuat kejutan saat menyingkirkan unggulan ketiga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dalam 2 game langsung. Di sisi lain, Leo Daniel juga lolos dengan mengalahkan kompatriot Manti sekaligus andalan utama Malaysia, yaitu Aaron Chia Sohwoyik juga lewat straight game. Sementara penampil Indonesia lainnya adalah Christian Adinata yang sedang merajut momentum bagus sejak raihan emas di SEA Games 2023 Kamboja. Mencapai semifinal pertamanya dengan mengalahkan ex-raja bulu tangkis yaitu Kidambi Srikant, Adinata akan menantang wakil India lainnya. Adinata akan menghadapi Pranoy HS yang saat ini menjadi tunggal putra nomor 1 India. Sebagai informasi, rangkaian pertandingan semifinal Malaysia Masters 2023 akan berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gregoria akan menjadi wakil Indonesia pertama yang akan tampil, sedangkan Adinata akan bertanding sesudahnya. Sedangkan Leo Daniel baru akan turun di laga terakhir atau di urutan ke-8. Dan berikut jadwal semifinal Malaysia Masters 2023 selengkapnya. Kita beralih pada berita voli Tribuners. Jalan berliku sosok Fahri Septian menuju Liga
Bulgaria yang sempat diincar 3 klub Eropa sekaligus. Diketahui kepindahan Fahri Septian putra Tama ke klub Eropa menjadi kabar baik di tengah melambungnya pencapaian dunia bola voli Indonesia. Fahri Septian akan menjadi pemain tanah air pertama yang akan bermain dan berkompetisi di benua Eropa. Pemain terbaik Pro Liga 2023 ini akan memperkuat klub Liga Voli kasta tertinggi asal Bulgaria, SKV Montana. SKV Montana pernah bertengger di peringkat 3 besar Superliga Bulgaria selama 4 musim beruntun pada 2014, 2015 hingga 2017, 2018. Hanya saja musim lalu tim besutan Daniel Piev itu harus puas menempati peringkat ke-7 dalam klasemen akhir. Agen Fahri Aryo Satrio menjelaskan bahwa proses pendekatan telah berlangsung sejak Pro Liga 2023 masih bergulir. Aryo menuturkan bahwa sebenarnya ada 3 klub Eropa yang tertarik dengan Fahri Septian. Sebelum Montana, ada 2 klub asal Prancis dan Polandia yang tertarik dengan Fahri. Polandia merupakan negara terpandang di jagat voli. Juara dunia 3 kali itu saat itu bertengger di peringkat teratas ranking negara FIVB. Adapun Prancis di peringkat ketiga. Tapi klub peminat Fahri dari Prancis dan Polandia tersebut tidak bermain di kasta tertinggi dari kompetisi bola voli di sana. Setelah pencarian berlanjut, baru setelahnya Fahri mendapatkan tawaran dari SVK Montana. Aryo menegaskan bahwa Montana memang tertarik dengan kemampuan Fahri setelah mengamatinya dari video-video pertandingan. Menurut Aryo, pelatih Montana Daniel Piev yang pernah melatih timnas Bulgaria pun kepincut dengan performa apik dari Fahri. Aryo membeberkan bahwa Fahri juga memiliki nilai lebih karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris cukup baik. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update sport edisi weekend hari ini. Dan jangan kemana-mana Tribuners, setelah jeda Yesi akan kembali menemani Anda dalam program live update Seleb. Halo Tribuners, masih bersama Yesi Winata yang akan menemani Anda dalam Selamat pagi Tribuners, live update sport kembali hadir menjumpai Anda pada weekend pagi hari ini, edisi Sabtu 27 Mei 2023. Sejumlah informasi terkini seputar dunia olahraga telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya.
Zinedine Zidane dikabarkan tak mau melatih Cristiano Ronaldo, seolah gaji 2,5 triliun rupiah pun ikut ditolak. Dilansir dari salah satu sumber, kabarnya Al Nassr tertarik menjadikan Zidane sebagai pelatih mereka pada musim 2023-2024 mendatang. Pasalnya, Al Nassr tengah mencari pelatih top baru setelah memecat Rudi Garcia pada pertengahan musim 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, Al Nassr memberikan penawaran fantastis kepada Zidane. Al Nassr menawarkan kontrak selama 2 tahun dengan gaji sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Artinya, ex-gelandang Juventus dan Real Madrid tersebut akan menerima 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Akan tetapi kabarnya Zidane tak tertarik dengan penawaran fantastis tersebut dan melewatkan kesempatan melatih Cristiano Ronaldo CS. Alasannya, Zidane masih ingin berkarir sebagai pelatih di salah satu klub yang berlaga di 5 liga top Eropa. Sehingga Zidane tak akan pernah pergi ke Arab Saudi guna melatih Cristiano Ronaldo untuk kedua kalinya setelah bekerja sama di Madrid. Perlu diketahui reputasi Zinedine Zidane memang tak bisa diragukan lagi sebagai seorang pelatih. Walaupun hanya memiliki pengalaman sebagai pelatih Real Madrid, Zidane sudah meraih segudang prestasi. Selama melatih Real Madrid, ia sudah mampu mempersembahkan 11 trofi. Rekor terhebat dan mengagumkan ketika berhasil membawa Madrid meraih trofi Liga Champions dalam 3 musim secara beruntun. Zidane melakukannya pada musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2017 hingga 2018. Selain raihan itu, Zidane juga menjadi pelatih terbaik dunia dalam 2 musim secara beruntun, tepat pada tahun 2016-2017 dan 2017-2018. Tapi diketahui Zidane akhirnya memutuskan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak pergi, Zidane belum terjun lagi di dunia kepelatihan. Sebelumnya, Zidane sempat dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Zidane sendiri juga sudah menyampaikan keinginannya untuk menukangi timnas Prancis. Tetapi Federasi Sepak Bola Prancis pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Didier Deschamps. Alhasil, Zidane batal menjadi pelatih timnas Prancis dan masih menganggur hingga saat ini. Berbagai tawaran sebenarnya sudah masuk ke mantan kapten timnas Prancis tersebut, tapi Zidane belum memutuskan untuk menerima. Salah satu penawaran itu datang dari klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Nassr. Pep Guardiola goreskan 1 rekor sepanjang masa di Liga Inggris. Ia sukses kalahkan Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Jurgen Klopp hingga Jose Mourinho. Satu prestasi hebat itu adalah Pep Guardiola memiliki poin per laga lebih tinggi dari Sir Alex Ferguson. Dalam data transfer market, jumlah poin per laga Guardiola rata-rata di angka 2,36. Angka itu didapatkan dari jumlah laga yang dijalani oleh Pep dan poin yang didapatkan selama membesut Manchester City. Sejak membesut Manchester City pada musim 2016-2017, Guardiola telah mengumpulkan total 625 poin di Liga Inggris.
Rinciannya adalah ia mampu membuat 100 poin di Liga Inggris tahun 2017-2018, ditambah dengan 78 poin di 2016-2017, 98 poin pada 2018-2019, 81 poin di 2019-2020, 86 poin saat musim 2020-2021, 93 poin di 2022-2023 dan plus 89 poin di musim yang sama. Total Guardiola berhasil meraih 625 poin dalam 256 laga selama melatih Manchester City di Liga Inggris. Sementara Ferguson ada di urutan kedua sebagai pelatih dengan jumlah poin per laga paling tinggi dalam sejarah Liga Inggris. Masih dari transfer market, Ferguson mencatatkan 2,16 poin per laga bersama Setan Merah. Ferguson meraih angka di atas dari raihan poinnya selama 21 musim bekerja dengan Manchester United. Dalam 21 musim di Setan Merah, Ferguson meraih total 1.725 poin dalam 810 laga. Selain mengalahkan Ferguson, Guardiola juga berhasil mengungguli Jurgen Klopp, Roberto Mancini, dan Jose Mourinho. Klopp ada di urutan ketiga dengan mencatatkan rata-rata 2,11 poin per laga. Klopp mampu mengumpulkan 622 poin dalam 25 laga bersama The Reds. Di bawah Klopp ada nama Mancini dengan rata-rata meraih 2,05 poin per pertandingan. Mancini mencatatkan angka di atas selama bekerja sebagai pelatih Manchester City pada musim 2009 hingga 2013. Adapun Mourinho mengumpulkan rata-rata 2,03 poin selama berkiprah di Liga Inggris. Rata-rata di atas diraih The Special One bersama 3 klub berbeda. 3 klub tersebut adalah Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Total Mourinho mengumpulkan 735 poin dalam 362 laga selama bekerja di Liga Inggris. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. FIFA telah merilis head-to-head 9 pemain timnas Indonesia versus Argentina, di mana ada Pratama Arhan versus Lionel Messi. Diketahui akun Instagram resmi FIFA World Cup membuat unggahan head-to-head pemain pada Kamis 25 Mei 2023. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan jika timnas Indonesia akan melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni 2023. Pertandingan melawan Argentina akan menjadi pertandingan bersejarah bagi timnas Indonesia. Lantaran skuad Garuda baru pertama kali melawan tim juara Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Argentina itu juga mendapat perhatian khusus dari FIFA. Melalui akun Instagramnya, FIFA mengunggah head-to-head pemain timnas Indonesia versus Argentina. Dalam unggahannya, FIFA memasangkan gelandang Mark Locke dengan Enzo Fernandez. Kemudian bek kiri Pratama Arhan dipasangkan dengan mega bintang Lionel Messi. Bek tengah Rizky Ridho disandingkan dengan Paulo Dybala. Yakob Sayuri yang bermain sebagai penyerang sayap dipasangkan dengan bek Nahuel Molina. Lalu Rahmat Irianto dipasangkan dengan Rodrigo De Paul.
Dan bek sayap kanan Asnawi Mangkualam disandingkan dengan Angel Di Maria. Sementara itu Dendi Sulistiawan dipasangkan dengan Nicholas Otamendi, Sade Ramdhani disandingkan dengan Nicholas Tagliafico dan Nadeo Argawinata disandingkan dengan Emiliano Martinez. Sementara itu di sisi lain Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penilaian pada saat jumpa pers di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Rabu 24 Mei 2023. Ia menilai jika pertandingan melawan Argentina bertujuan agar timnas Indonesia dapat mengasah mental, skill, serta mendapatkan pengalaman bertanding. PSSI merencanakan akan mengumumkan harga tiket duel Timnas Indonesia versus Argentina pada 29 Mei 2023 mendatang. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat ini PSSI sedang dalam proses komunikasi menentukan harga tiket ketika ditemui di Hotel Fairmont Senayan Jakarta Pusat pada Jumat 26 Mei 2023. Diketahui rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023. Tak hanya membahas harga tiket, PSSI juga sedang berkomunikasi dengan beberapa stasiun televisi agar dapat menyiarkan pertandingan tersebut. Hak siar itu tak hanya menyelimuti stasiun televisi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Untuk hak siar di Indonesia, stasiun televisi itu akan menyiarkan seluruh pertandingan tim merah putih hingga akhir tahun. Proses ini pun terus dilakukan oleh PSSI untuk mencari yang terbaik hanya demi timnas Indonesia. Selain itu, terkait penjualan tiket, PSSI akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual tiket pertandingan tersebut. Erick Thohir menambahkan, pembahasan harga tiket ini juga melibatkan Federasi Sepak Bola Argentina. Sebab nantinya akan ada bagi hasil dari penjualan tiket pertandingan tersebut. Seperti diketahui, untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia tidaklah mudah. PSSI dikabarkan harus mengeluarkan uang mahal untuk membawa juara Piala Dunia 2022 itu ke tanah air tercinta. Lebih lanjut, pertandingan timnas Indonesia melawan Lionel Messi CS juga akan disiarkan secara langsung oleh media di Argentina. Sebagai informasi, selain melawan Argentina, timnas Indonesia juga akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Kita beralih pada berita bulu tangkis Tribuners.
Aroma misi balas dendam tercium dalam semifinal Malaysia Masters 2023, di mana ada 3 wakil Indonesia akan bertanding. Diketahui Indonesia mengejar asa di sektor tunggal putra, tunggal putri, serta ganda putra di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 27 Mei 2023. Pertandingan sengit pun berpeluang tersaji pada sektor tunggal putri. Andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung akan kembali menantang juara dunia 1 kali, Pusarla Venkata Sindhu, India. Ini akan menjadi pertemuan pertama Gregoria dan Pusarla sejak final Spain Masters 2023 yang selesai dengan skor telak dan serupa 21-8. Saat itu keluar sebagai pemenang, Gregoria perlu mewaspadai Pusarla yang kian gatal naik ke podium tertinggi seusai mengalami cedera panjang tahun lalu. Di sisi lain, Gregoria juga gatal untuk memperbaiki catatan buruknya di turnamen yang sama tahun lalu. Menandai awal dari kebangkitannya di turnamen sirkuit elit, kali ini Gregoria memiliki determinasi untuk melangkah lebih dari semifinal. Sementara apa yang terjadi pada sektor ganda putra adalah kebalikannya, di mana Leo Rolicarnando Daniel Martin akan menghadapi wakil tuan rumah Man Wei Xiong Kai Wuti yang di perempat final mengalahkan rekan senegaranya. Manti membuat kejutan saat menyingkirkan unggulan ketiga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dalam 2 game langsung. Di sisi lain, Leo Daniel juga lolos dengan mengalahkan kompatriot Manti sekaligus andalan utama Malaysia, yaitu Aaron Chia Sohwoyik juga lewat straight game. Sementara penampil Indonesia lainnya adalah Christian Adinata